Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Terserahmu, kata Ajiao. Namun aku tidak bisa menjamin bahwa tanaman lain tidak akan menyerangmu jika kau meninggalkan areaku. Yu Hao akan dipengaruhi oleh panas yang menyengat jika dia tidak meninggalkan daerah di sekitarnya, dan pemulihannya akan sangat terhambat ke titik di mana dia bisa dilemahkan sebagai gantinya. Anehnya Yu Hao menggertakkan giginya dan duduk di tempat. Aura es pamungkas di sekelilingnya menghilang dan cahaya keemasan samar menggantikannya. Sinar keemasan penuh dengan gelombang spiritual yang melindunginya. Ada botol susu kelas 6 di tangan Yu Hao yang ia gunakan secara bertahap untuk mengisi kekuatan jiwanya. Aprikot keabadian berkobar. Tampak seperti dia suka menipu, tetapi dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengirim wanita api untuk menyerangnya. Dia membiarkan wanita api yang telah dikembalikan ke kondisi puncaknya berdiri di satu sisi. Wang Qi agak jauh dari pertempuran, tapi dia bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi. Tidak ada pertanyaan bahwa Aprikot telah menghambat Yu Hao selama ini, meskipun dia mengatakan dia tidak akan ikut campur. Selain efek mata air berkobar, es pamungkas Yu Hao telah sangat melemah. Wang Qier tidak melihat satu utas pun peluang bahwa Yu Hao bisa muncul sebagai pemenang, terlepas dari semua semangat juang dan tekadnya. Kamu tidak memiliki kesempatan jika melawan kekuatan dengan kekuatan, tapi apalagi yang bisa kamu lakukan jika tidak melakukannya? Aprikot berkobar telah menandai area sekecil itu, dan pertarungan harus dilakukan dalam area yang ditentukan ini. Bagaimana kamu akan lulus ujian ini, Yu Hao? Bisakah kamu melewatinya? Wang Qier berharap Yu Hao tidak terus mempertaruhkan nyawanya untuk buku itu, namun ada harapan dari lubuk hatinya bahwa dia akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Yu Hao bangkit kembali dalam sekejap mata karena pemulihan kekuatan jiwanya dengan botol susu tidak membutuhkan banyak waktu. Dia mengangkat tangan kirinya dan sebuah meriam berat muncul di bahunya. Dia dengan cepat menempatkan peluru stasioner kelas 5 berkekuatan tinggi di dalam laras. Ini jelas pertama kalinya monstro tipe tanaman ini melihat alat jiwa. Aprikot berkobar, tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yu Hao, jadi dia terus mengamati dengan rasa ingin tahu. Yu Hao mengarahkan meriam ke arah wanita api. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Aku siap, senior. Jika aku tidak meninggalkan area yang telah kamu tentukan, itu berarti aku belum kalah. Apakah aku benar?" Aprikot berkobar menjawab dengan sopan, "Itu benar. Semuanya baik-baik saja selama kamu tidak melangkah keluar." Datang-datanglah. Wanita api berlari ke depan saat dia berbicara, menerjang ke arah Yu Hao dengan pisau kembarnya yang menyala ketika panas keluar dari tubuhnya. Ledakan bergema. Meriam jiwa stasioner Yu Hao meletus dan bola cahaya merah menyala keluar dari laras meriam. Yu Hao memilih peluru peledak bukan karena suhunya yang tinggi, tetapi karena ledakannya yang keras. Gelombang kejut bisa mencapai dari 300 hingga 500 meter jauhnya. Sikap Aprikot berubah drastis saat peluru berkekuatan tinggi ditembakkan. Wanita api dilemparkan ke belakang oleh ledakan, dan energi ledakan yang mengerikan itu langsung meluas. Menyadari ada sesuatu yang salah dan daya ledak yang menakutkan, Ajiao melepaskan cahaya merah dari dirinya yang membentuk kubah di wilayahnya. Cahaya itu menyerap setiap ons kekuatan ledakan peluru berdaya tinggi. Yu Hao pasti sudah menebak bagaimana reaksi Aprikot
akan bereaksi sejak dia berani melakukan ini, dan tujuannya adalah untuk memberi waktu yang cukup untuk dirinya sendiri. Ajao tidak bisa mengendalikan wanita api tepat waktu. Ini adalah kesempatannya. 4 pendorong jiwa meletus di belakangnya. Alat jiwanya yang terbang meluas di belakangnya dan membawanya lebih tinggi ke langit ketika ia terbang ke atas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Bagaimana dia bisa tahu caranya terbang? Aprikot berkobar atau Ajao itu agak linglung. Dia bingung bagaimana manusia 5 cincin bisa terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Kamu ketinggalan zaman. Yuhao bergumam sendiri. Tidak ada lagi ekspresi sedih di wajahnya, dan senyum percaya diri muncul. Yuhao telah menyelidiki dengan serangannya sepanjang pertempuran sebelum ini, dan itu sama bahkan dengan wilayah kekuasaannya. Dia tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk lulus ujian ini. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang jika pertempuran ini merupakan pertarungan yang adil, tetapi dia berada di dalam wilayah kendali Ajao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali? Oleh karena itu, dia diam-diam mengamati seluruh wilayah ini dan waktu saat ini, dan memanfaatkan kekuatan spiritualnya yang baru saja berevolusi ke dunia metafisik untuk mengamati, dan akhirnya dia telah menemukan solusi. Hei, kau curang, kau telah kalah, kau telah pergi keluar wilayahku. Ajao berteriak pada Yuhao di langit. Yuhao menjawab, tidak, aku belum kalah. Bagaimana aku meninggalkan areamu? Aku terbang secara vertikal di udara, tapi aku masih di dalam wilayahmu. Aku belum langkah keluar. Jika aku tidak terbang keluar dari area vertikal ini, maka aku belum kalah. Apakah aku benar, senior? Begitu bukan? Tes ini masih berlangsung. Kamu tidak bisa berbohong kepadaku. Yuhao menembakkan peluru kelas 5 lain di dalam meriamnya yang berat saat dia berbicara, dan dia mengarahkan laras meriam ke bawah. Ajao segera meledak dengan cahaya merah karena dia masih sedikit takut dengan kekuatan ledakan yang menakutkan itu. Itu pasti tidak cukup untuk melukainya, tetapi itu bisa menghancurkan tanah di sekitarnya. Tanah sangat penting bagi tanaman seperti mereka, dan mereka juga berada tepat di sebelah sumber api es Yin Yang. Jika tanah di sekitar rusak dan mata air panas mengalir keluar, tanaman di sekitarnya akan dihadapkan dengan bencana. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Yuhao menarik pelatuk tepat pada saat ini. Bola merah yang membakar meletus sekali lagi dan meluncur ke tanah. Namun aprikot berkobar tertegun ketika dia menyadari bahwa Yuhao tidak menembakinya. Peluru melengkung di udara dan mendarat di kejauhan. Itu akan langsung menuju mata air dingin yang ekstrim. Cahaya merah yang intens meledak sekali lagi saat bersentuhan dengan air danau putih. Semuanya berada dalam perhitungan yang tepat dari deteksi spiritual Yuhao. Yuhao ingin menggunakan dampak ledakan dan kekuatan bom. Mata air dingin yang ekstrim hampir secara instan menyerap energi panas bom peledak, namun kekuatan ledakan dan dampak yang mengerikan segera meniup gelombang pasang dari mata air dingin yang ekstrim. Air yang membeku tertiup setidaknya 30 meter ke udara. Yuhao telah dengan sengaja mengarahkan pelurunya pada suatu sudut untuk menciptakan efek ini, dan mata air dingin yang ekstrim mengalir turun di mata air panas. Adegan aneh terjadi. Mata air dingin yang ekstrim yang membawa hawa dingin turun ke musim semi matahari berkobar atau mata air panas. Tetapi sebagian besar air tiba-tiba membeku di udara. Yuhao mengambil kesempatan ini untuk turun sekitar 30 meter di atas tanah. Cahaya biru kebiruan meletus dari tubuhnya, dan sesosok kecil yang bersinar dengan cahaya oranye emas melayang di atas mata air dingin yang ekstrim. Tidak jauh dari tempatnya, membuka tangan kecilnya dan terkikik ke arahnya. Adegan ajaib mulai terungkap. Wujud putri salju kecil itu tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang.
Sementara mata air dingin yang ekstrim di udara menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lebih tepatnya, putri salju menyerap air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Putri salju telah merilis proyeksi permaisuri salju ketika dia melepaskan tren salju es pamungkas bersama Yu Hao, namun kali ini berbeda. Roh putri salju sepertinya menua. Dia berangsur-angsur menjadi anak kecil dan kemudian seorang gadis remaja sebelum akhirnya kembali ke penampilan asli permaisuri salju langit es. Es dan salju menutupi seluruh tubuhnya dan disajikan sebagai gaun yang paling indah dan mempesona. Mata biru gelapnya yang besar, jernih dan dalam, seolah dia bisa mengawasi seluruh dunia. Rambutnya yang panjang menjuntai ke belakang punggungnya dan berwarna biru sedingin es, dan rambutnya seperti glesra abadi. Dingin yang intens segera menembus langit. Dan pada saat ini, aura mata air berkobar benar-benar ditekan oleh rasa dingin yang menakutkan ini. Yu Hao adalah orang yang telah merencanakan semua ini, tetapi dia tidak mengharapkan ini terjadi. Dia telah menentukan strategi pertempurannya setelah pengamatannya yang cermat. Cita-cita yang sederhana, aprikot berkobar dan wanita api, sedang menarik kekuatan dari mata air berkobar. Dan karena tempat ini disebut sebagai sumur api es yin yang, tidak ada keraguan bahwa pihak lain adalah mata air es. Mata air berkobar melemahkanku, sedangkan es akan meningkatkan kemampuanku. Oleh karena itu, pelurunya yang berkekuatan tinggi diarahkan ke arah itu sehingga ia bisa memanfaatkan energi mata air es ekstrim, dan kemudian ia akan menggunakan tren salju es pamungkasnya lagi. Dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk menghabiskan wanita api dengan satu serangan. Dia memiliki kesempatan untuk menentukan hasil dari pertempuran ini ketika wanita api tidak lagi memiliki perlindungan mata air berkobar. Siapa yang tahu bahwa pemandangan aneh ini akan terjadi begitu putri salju mungil menyerap mata air dingin yang ekstrim. Putri salju telah dewasa dan dia telah menjadi permaisuri salju langit es yang sebenarnya. Aura permaisuri salju begitu menakutkan sehingga bahkan Yu Hao merasa jantungnya bergetar ketakutan. 4 cincin jiwa oranye emas di tubuhnya berkilau dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Hao merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan jiwanya untuk terbang. Terbang dengan kekuatan jiwa adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang sage jiwa 7 cincin, tetapi ia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Itu berarti bahwa untuk sementara ia memiliki kekuatan seorang sage jiwa. Hal-hal aneh telah terjadi berulang kali sejak mereka memasuki sumur api es yin yang. Permaisuri salju melirik Yu Hao. Matanya sedikit rumit. Penampilannya tampak agak akrab dan ramah, tetapi ada juga sedikit penghinaan dan penolakan. Namun dia hanya memberikan satu tatapan sebelum dia berbalik ke arah aprikot berkobar di bawahnya. Permaisuri salju mendengus saat dia turun ke bunga raksasa. Permaisuri salju mengangkat tangan kanannya dan air putih es dari mata air dingin yang ekstrim meletus 100 meter ke udara menjadi latar belakang permaisuri salju. Angin melonglong mengepul di atas sumur api es yin yang ketika kepingan salju melayang di udara. Seluruh area di sekitar mereka segera diselimuti warna putih yang hanya bisa dihasilkan oleh salju. Kubah cahaya memisahkan mata air dingin yang ekstrim di bawah kendali permaisuri salju, dan itu secara paksa menekan mata air musim semi berkobar atau mata air berkobar di bawahnya sehingga panas benar-benar terhalang. Ekspresi permaisuri salju sedingin es ketika aura mata air es melonjak ke tubuhnya dengan cepat. Yu Hao masih melayang di udara dan dia merasa seolah-olah tubuhnya membengkak ketika permaisuri salju terus menyerap energi es. Tidak peduli seberapa besar otonomi dan kesadaran yang dimiliki oleh roh permaisuri salju, dia masih harus bergantung pada pemilik yang telah dia tanda tangani kontrak dengannya. Aura permaisuri salju terus naik, tetapi Yu Hao hampir mencapai batasnya. Tubuh Yu Hao mencapai titik di mana ia mungkin meledak dari es pamungkas yang luar biasa.
dan menakutkan jika ia dibiarkan berlanjut. Aku tidak tahan lagi. Permaisuri salju, Yuho berteriak. Jika dia meninggal, permaisuri salju akan binasa juga. Permaisuri salju meliriknya, tapi dia sepertinya tidak mendengarkannya. Dia menunjuknya dengan tangan kanan. Alas es melayang dan menopang Yuho bersama dengan badai salju di sekitar mereka. Sejumlah besar es dan salju jatuh ke tanah. Tanaman di sekitar mata air es masih baik-baik saja karena mereka menyukai hawa dingin, tetapi tanaman di dekat mata air musim semi matahari berkobar tidak lagi memiliki panas. Mereka mulai bergetar menanggapi suhu es pamungkas yang sangat rendah, dan sebagian besar dari mereka mulai melepaskan aura untuk menahan es dan salju turun dari langit. Yuho merasa seolah-olah darahnya membeku dan tubuhnya membengkak ke titik di mana darahnya mulai berderak. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan ketika permaisuri salju terus melepaskan aura itu. Kesenjangan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Permaisuri salju turun dari langit menuju Ajau, ramuan abadi. 100.000 tahun benar-benar terpana pada saat ini. Kamu, Ajau tidak lagi mendapat dukungan dari mata air berkobar, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, permaisuri salju sedang merubuhkannya dari langit, dan tanaman 100.000 tahun itu terasa sedikit tertahan. Ini adalah permaisuri salju sejati yang sebenarnya, dan itu telah menyelimuti seluruh sumur api es yin yang. Racun di udara meledak tinggi ke langit dari semua energi dingin dan tidak bisa turun kembali. Permaisuri salju menatap dingin pada aprikot berkobar atau Ajau dan berkata, "Apakah kau tidak merasa sedikit puas sebelum ini?" Permaisuri salju melambaikan tangan kanannya ke udara saat dia berbicara, dan sebuah pedang berwarna biru gelap yang sepertinya akan mengiris seluruh dunia menjadi berkeping-keping muncul. Wanita api di samping Ajau menghilang menjadi asap, dan seluruh area di sekitar Ajau dengan cepat ternoda dengan warna biru es. Ini hanya tes. Ini adalah tes yang ditinggalkan orang itu. Kamu, apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak dapat menyentuhku. Kamu akan dikutuk dan dihukum oleh surga. Suara Ajau mulai bergetar. Permaisuri salju yang muncul bukanlah permaisuri salju yang sebenarnya, tetapi dia memanfaatkan energi asal yang sangat besar dari mata air dingin yang ekstrim untuk sementara memiliki kekuatan yang dia miliki ketika dia masih hidup. Dihukum. Dihukum oleh surga. Suara permaisuri salju tumbuh tinggi dan melengking. Meski begitu, suaranya tetap memikat seperti biasanya. Hukuman. Aku telah dihukum 6 kali, dan aku berada di tempatku hari ini karena aku harus menghindari yang ketujuh. Kau berani berbicara tentang hukuman kepadaku? Baiklah, kalau begitu, aku akan menyelesaikan hukumanmu sebelum yang lain. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara. Tidak butuh waktu lama sebelum tornado es dan salju yang sangat besar dan menakutkan terbentuk di atas sumur es api yin yang. Geyser tanpa salju dari 3 teknik utama permaisuri salju. Jika telapak tangan ini dibiarkan turun, itu akan memiliki kekuatan penuh permaisuri salju. Permaisuri salju memiliki 700.000 tahun kultivasi, dan dia berada di peringkat nomor 3 di antara 10 besar binatang buas. Dia juga pemimpin dari 3 kaisar surgawi ekstrim utara. Tidak, Yuyu berseru di kejauhan. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi, karena lebih dari 20 herbal abadi bersinar dengan cahaya yang kuat di sekitar sumur api es ini yang. Cahaya ini dengan cepat berkumpul di udara sebagai penghalang besar melawan tornado es yang mengerikan yang akan jatuh dari langit. Permaisuri salju mendengus dingin ketika dia mengangkat tangan kanannya sampai telapak tangan menuju ke langit. Rasanya seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang akan turun ke dunia saat dia bergumam dengan dingin. Apakah kau benar-benar berpikir dapat menghentikanku? Tidak, permaisuri salju. Suara serak Yuho terdengar. Tubuh permaisuri salju bergetar lemah. Meskipun dia telah memulihkan ingatan dan kekuatannya, dia tetaplah roh Yuho.
Dia bisa merasakan bahwa tubuh Yu Hao akan berantakan, jadi dia tidak lagi menyerap energi asal mata air dingin yang ekstrim. Dia tidak bisa sepenuhnya menolak kehendak Yu Hao. "Diam! Apakah kau lupa bagaimana mereka memperlakukanmu?" Permaisuri salju berkata dengan dingin. Yu Hao berjuang untuk menjawab. "Ini adalah surga bagi tanaman, dan surga telah memberi hadiah kepada benua Doulo dengan sumber api es yang ajaib. Selain itu, aku harus menemukan rumput kerinduan patah hati untuk Dong-er untuk menyelamatkan hidupnya. Aku menolak untuk terus hidup jika dia mati. Ketika itu terjadi, kamu akan mati juga, dan bahkan Permaisuri Es tidak akan hidupkan kembali. Jangan sakiti mereka, Permaisuri Salju. Mereka tidak bermaksud jahat padaku." Kata-kata Yu Hao yang lain tidak banyak mempengaruhinya. Tetapi ketika Yu Hao mengatakan Permaisuri Es, tubuh Permaisuri Salju akhirnya bergetar sedikit sekali sebelum dia menurunkan telapak tangannya yang terangkat tinggi di udara. Mata yang besar dan indah tetapi menakutkan dan mematikan tertuju pada Ajao yang bergetar. Apakah dia lulus ujian? Ya, dia telah lulus ujian. Ajao tidak keras kepala dan dia hanya bisa menelan penghinaan ini di hadapan kekuatan yang lebih kuat. Dia menghadapi Permaisuri Salju secara langsung, dan elemen Permaisuri Salju adalah lawan alami bagi dirinya sendiri. Ajao hampir tidak mampu menahan rasa dingin lagi. Permaisuri Salju mengangkat tangannya dan tanpa ampun meraih ke tengah bunga aprikot keabadian berkobar. Dia dengan kasar meraih dan menggosok beberapa kali ke dalam. Ketika Permaisuri Salju menarik tangannya, ada benda karet merah dan transparan di tangannya. Objek karet masih menyebabkan udara di sekitarnya sedikit berubah. Meskipun sedang ditekan oleh kekuatan tangguh Permaisuri Salju, tidak sulit membayangkan betapa panasnya benda itu. "Kamu, tolong jangan mengambil semuanya, tinggalkan beberapa untukku." Aprikot keabadian berkobar menyelimuti. "Haha, kau dapat membuat setetes setiap tahun dengan budidayamu saat ini. Kau tidak dapat melakukan apapun dengan itu bahkan jika kau menyimpannya." Permaisuri Salju mewujudkan makna yang tidak masuk akal saat dia mencubit dengan tangan kanannya dan benda karet bundar merah itu langsung membeku. Cangkang biru es muncul di sekitarnya, benar-benar menyegel panas di dalamnya. Permaisuri Salju menghilang dari depan Ajao dalam sekejap. Cahaya berkilau dari aprikot berkobar yang memancarkan cahaya merah menyala sangat berkurang. Mungkin itu karena dia kedinginan dari aura Permaisuri Salju, atau mungkin dia menderita kerugian yang menyakitkan karena kehilangan benda karet itu. Tubuhnya masih berkedut dan bergetar seolah-olah dia adalah manusia yang terhuyung-huyung karena sakit hati karena kehilangan sesuatu yang berharga. Permaisuri Salju tiba di hadapan Yuyu. Di saat berikutnya dia tidak sopan sama sekali ketika dia mengulurkan tangannya dan memerintahkannya, "Berikan padaku." "Hah? Apa? Apa yang kau inginkan?" Bunga raksasa keabadian Selembut Sutra segera ditutup dan menjadi kuncup bunga raksasa sebelum benang sari ungu kecil keluar dan menatap Permaisuri Salju dengan hati-hati. Permaisuri Salju menjawab dengan dingin, "Yu Hao telah lulus ujian, berikan buku itu padaku sekarang juga." Baiklah, aku akan memberikan buku itu kepadamu. Oke, Yuyu segera memilih untuk memberikannya sebelum aura menakutkan Permaisuri Salju meledak. Buku yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui dengan segera terbang keluar dari hati bunga dan melayang ke depan Permaisuri Salju. Permaisuri Salju mengambil buku itu dan mendengus dingin ketika dia berkata, "Kau juga tidak berguna, sayang sekali. Bagimu bahwa kau memiliki sesuatu yang berharga. Beri aku hati sutra." "Hah? Bagaimana? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Tidak mudah untuk menumbuhkan hati sutra. Aku tidak bisa memberimu itu. Bisakah aku memberimu sesuatu yang lain?" Jawaban Permaisuri Salju jelas. "Ini bukan negosiasi. Aku memerintahkanmu untuk melakukannya. Aku dapat merobek tubuhmu untuk mengambilnya, atau kau dapat memberikannya sendiri kepadaku. Dengan kultivasimu saat ini, kau dapat membuat yang lain dalam 10.000 tahun." "Hah? Apa? Apa maksudmu itu? Bisa dilakukan dalam 10.000 tahun? 10.000 tahun adalah waktu yang lama."
Yuyu membalas. Permaisuri salju tertawa dingin dan berkata, "Kau hanya hidup selama beberapa hari dan kau berani mendiskusikan waktu denganku. Aku telah hidup selama 700.000 tahun dan 10.000 tahun. Hanyalah 1/70 dari hidupku. Apakah itu sangat lama untukmu? Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.